Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang kali ini kita berjumpa di sini meskipun melalui media online, tapi saya harapkan tidak memutuskan semangat kalian untuk mengikuti MPLS. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, sekali lagi selamat bergabung dengan SMK Negeri 1 Gedangan. Jadi kalian di sini sudah sah menjadi siswa baru di SMK Negeri 1 Gedangan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Winardi. Saya di sini sebagai guru sekaligus di kurikulum. Sebagai guru saya mengajar di SIJA, ya, sekaligus saya juga sebagai kurikulum. Nah, di sini saya akan membawa materi tentang pengenalan kurikulum SMK. Baik, kita langsung aja ke materi kurikulum SMK. Yang pertama yang harus saya jelaskan di sini adalah kelompok mata pelajaran. Jadi setiap pelajaran di SMK itu dibagi beberapa kelompok ya. Jadi yang pertama ada muatan nasional. Muatan nasional ini hampir sama atau sama mungkin dengan apa yang kalian dapatkan di SMP. Ada bahasa Indonesia, ada matematika dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua adalah muatan kewilayahan. Juga muatan kewilayahan, kelompok mapel ini juga hampir sama apa yang kalian dapatkan di SMP. Contohnya mungkin di sini adalah olahraga. Muatan yang ketiga, kelompok C1 ya. Kelompok C1 ini juga mungkin ada beberapa mapel yang bisa atau pernah diperoleh di SMP. Nah, di sini jika kalian mengambil jurusan teknik itu pasti akan bertemu dengan fisika. Jika kalian mengambil jurusan pariwisata di kelompok C1 inilah kalian nanti akan ketemu IPA. Apa pelajaran kelompok C1 nanti akan saya tampilkan. Nah, inilah yang membedakan antara SMP dan SMK atau bahkan SMA itu pada kelompok C2. Nah, C2 inilah kelompok produktif ya, kelompok masih dasar di sini ya, kelompok produktif yang masih dasar. Apa saja kelompok C2 nanti akan saya tampilkan. Dan kelompok C3. Nah, kelompok C3 inilah yang pasti berbeda ya, pasti berbeda dari pelajaran yang kalian dapat di SMP atau bahkan yang ada di SMA. Baik, saya tampilkan contoh pelajarannya seperti ini. Oke, di sini saya mengambil contoh jurusan atau kompetensi keahlian TKR. Oke, nah ini teknik otomotif ya, TKR, teknik kendaraan ringan. Nah, muatan nasional itu ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ada sejarah, ada bahasa Inggris. Berikut jam-jamnya, silakan dilihat di sini. Ya, sejarah habis di kelas 10. Sedangkan bahasa Inggris sampai kelas 12 juga masih diberikan. Termasuk pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika sampai kelas 12 tetap diberikan. Sedangkan muatan kewilayahan itu habis di kelas 1 untuk seni budaya, penjas ya ini favorit saya dulu. Nah, ternyata penjas hanya dikasihkan di kelas 11, kelas 12-nya tidak ada. Nah, inilah kelompok C1. Nah, di sini C1 itu dasar bidang keahlian. Ya, jadi kalau kita mengambil jurusan teknik di sini semua akan mendapatkan ini ya, simulasi digital, ada fisika, ada kimia ya. Sedangkan pada kelompok C2 ya, itu ada ini contoh di otomotif ya, ada gambar teknik, ada teknologi otomotif, ada pekerjaan dasar teknik otomotif.
kelompok C1 dan C2 ya, kelompok C1 dan C2 itu habis di kelas 1. Jadi C1 dan C2 itu adalah dasar ya, dasar ya. Jadi kalau ini adalah dasar bidang, kalau ini adalah dasar program. Nah, selanjutnya adalah C3 yaitu kompetensi keahlian. Nah, kompetensi keahlian itu diberikan pada kelas 11 dan 12 ya. Ini mapel, contoh mapelnya yang di teknik kendaraan ringan. Nah, ini saya kasih contoh ada di teknik kendaraan ringan. Jadi kalau di jurusan multimedia yang beda itu adalah pada ini C2 dan C3. C1-nya sama ya. Ada simulasi, ada fisika, ada kimia. Kalau jurusan tata boga, kita lihat di tata boga. Oke, tata boga. Nah, tata boga ini. Nah, pada jurusan tata boga ya, yang beda itu adalah di C1. Nah, di C1 tadi ini ada simulasi sama IPA, ada IPA terapan. Tadi kalau di kelompok teknik ada apa? Ada kimia, fisika. Pada jurusan tata boga atau pariwisata di sini diganti menjadi IPA terapan dan ke pariwisata. Begitu juga untuk C2 dan C3-nya. Nah, ini kalian dapatkan nanti di kelas 11 C3, 11 dan 12. Ini contoh mapelnya ya. Nah, inilah. Nah, oke. Ini ya. Inilah pelajaran untuk tata boga yang nanti kalian akan dapatkan di kelas 10 dan 11 dan 12. Nah, lebih detailnya nanti akan dikenalkan pada pengenalan jurusan untuk semua jurusan. Jadi mata pelajaran apa sih yang sebenarnya nanti kalian dapatkan di SMK selama 3 tahun ini. Kembali lagi ke materi, kita lanjutkan. Oke, di sini di mata pelajaran, kelompok mata pelajaran sudah saya jelaskan. Di sini ada 5 kelompok di SMK itu, ada muatan nasional, saya ulangi, ada muatan kewilayahan, ada kelompok C1, C2 dan C3. Kompetensi keahlian ya. Nah, di sini di SMK Negeri 1 Gedangan kita punya beberapa kompetensi keahlian, yaitu ada teknik kendaraan ringan, ada multimedia, ada sistem informatika jaringan dan aplikasi. Saya back dulu. Nah, ada tata boga, ada tata busana, ada akuntansi dan lembaga keuangan. Nah, ini yang perlu kita pahami atau kita perhatikan di sini adalah kelompoknya ya. Kalau rumpunnya ini ada bidang ya, di atasnya lagi ini ada bidang keahlian, ada program keahlian. Nah, bidang ini adalah kelompoknya. Ada kelompok teknologi dan rekayasa, ada kelompok teknologi informasi, ada kelompok pariwisata, ada kelompok bisman. Intinya di SMK itu dikelompokkan dulu ya, dikelompokkan sebelum masuk ke kompetensi, dikelompokkan. Jadi ada kelompok teknologi ya, teknologi dan rekayasa, ada kelompok teknologi dan informasi, ada kelompok pariwisata, ada kelompok bisnis dan manajemen. Nah, teknologi dan rekayasa itu pada program keahliannya masih dibagi lagi ya. Kebetulan di SMK Gedangan hanya teknik otomotif ya. Ya. Terus kompetensinya juga di SMK Gedangan hanya teknik kendaraan ringan. Bisa jadi nanti kemungkinan ada jurusan baru di misalnya di program keahlian ini ada tambahan lagi, yaitu teknik sepeda motor. Nah, teknik sepeda motor nanti masuk pada kelompok teknik otomotif. Nah, ini contoh jelasnya seperti ini ya. Teknologi informasi. Oke, saya kembalikan lagi. Teknologi informasi itu kalau di program
keahliannya adalah teknik komputer dan informatika. Nah, di sini ada 2 kompetensi keahlian untuk teknik komputer dan informatika, ada multimedia, ada sistem informatika, jaringan dan aplikasi. Kemungkinan kalau kita menambah jurusan lagi untuk kelompok teknik komputer dan informatika, yang bisa memungkinkan adalah ada TKJ, ada RPL. Nah, TKJ, RPL, multimedia, SIJA itu masuk ke dalam rumpun kelompok teknik komputer dan informatika. Kemudian pada pariwisata itu ada tata busana dan kuliner. Nah, ini di kelompoknya beda, tetapi di bidangnya sama, pariwisata. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tata boga dan tata busana itu satu rumpun bidang keahlian. Ya. Kemudian ada jurusan satu lagi yaitu teknik akuntansi dan keuangan lembaga. Di sini ada kelompok bisnis dan manajemen. Oke, itu tentang kompetensi keahlian yang ada di SMK. Nah, kalian itu berada pada kompetensi keahlian ini. Programnya apa? Misal saya di teknik kendaraan, berarti program saya adalah teknik otomotif. Bidang keahlian saya apa? Teknologi dan rekayasa. Ya. Begitu juga untuk multimedia, ya. Itu kelompoknya kompetensinya multimedia, programnya teknik komputer, terus bidangnya teknologi informasi. SIJA kompetensinya beda, tetapi programnya sama dengan multimedia. Oke, kita next. Waktu dan tempat pembelajaran. Ini pada SMK Negeri 1 Gedangan, proses pembelajaran itu dimulai dari Senin sampai Jumat. Nah, ini jam-jamnya. Senin sampai dengan Kamis itu kita mulai dari 6.45 sampai 15.00. Sedangkan Jumat kita mulai dari 6.45 sampai 14.20. Terus pada kegiatan selain proses pembelajaran, kita ada kegiatan duha kita biasakan duha berjamaah ya setiap pagi. Sama Senin sampai Jumat itu biasanya kita gilir ya. Jadi sekarang itu waktunya kelas 1 dulu, besok kelas 11, besoknya lagi kelas 12, terus muter lagi seperti itu. Nah, itu waktunya kita mulai dari 6.45 sampai jam 7. Begitu juga ada kita jadwal sholat duhur ya. Karena ini wajib, maka yang beragama Islam ya atau yang Muslim, jadi kita wajibkan untuk sholat di sekolah untuk waktu duhur ya. Senin sampai Kamis kita mulai dari jam 12 sampai 12.30. Begitu juga sholat Jumat bagi yang putra tidak diperkenakan untuk pulang. Jadi di sini harus tetap melaksanakan sholat Jumat di sekolah. Pada hari Jumat itu ada ekstrakurikuler wajib. Di sini adalah pramuka dan bimbingan siswa. Nah, bimbingan siswa ini sifatnya adalah wajib bagi kelas 10 ya. Jadi ada keputrian, ada keputraan. Nah, bagi mereka yang terjadwal ekstrakurikuler wajib, maka tidak dijadwal bimbingan siswa. Begitu juga sebaliknya. Bagi yang terjadwal bimbingan siswa, ya maka tidak dijadwal di ekstrakurikuler wajib. Ada ekstrakurikuler pilihan juga. Kita mulai dari hari Senin dan Jumat setelah pulang sekolah. Waktu dan tempat pembelajaran sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan next. Pelaksanaan pembelajaran inilah yang sangat membedakan dari SMP ataupun SMA. Jadi tempat pembelajaran dilaksanakan di sekolah ya, di sekolah. Baik teori maupun praktek dan di luar sekolah ya. Jadi di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terutama di dunia usaha atau lembaga pemerintah. Jadi kita melaksanakan pembelajaran ini di dalam sekolah maupun di luar, di DUDI ya.
Yang pertama ya, itu ada kunjungan belajar atau KB. Ini pembelajaran di DUDI ya atau lembaga pemerintah pada hari atau jam tertentu terkait materi atau fasilitas atau SDM yang belum memadai di sekolah. Jadi misal di sekolah ternyata kita nggak punya alat, atau ternyata gurunya belum menguasai materi tertentu, maka kita ajak anak-anak ke dunia usaha, dunia industri untuk terjun langsung di lapangan, dan ini dilaksanakan pada jam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran lagi ada kunjungan industri ya, yakni paket pembelajaran di DUDI atau lembaga pemerintahan selama 1-2 hari di beberapa lokasi sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Jadi nanti ada waktunya bahwa kalian diajak untuk mengunjungi industri untuk mengenal budaya kerja di industri itu seperti apa. Ini sudah berjalan ya program-program ini. Jadi sudah berjalan di kelas 12 kemarin ya. Yang keempat ada praktek kerja lapangan. Jadi pada kelas 2 semester 2 atau semester 4 kalian akan dikirim untuk PKL ya, PKL ke dunia industri ya, atau DUDI di sini selama 4-6 bulan ya, sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Jadi inilah yang membedakan bahwa pembelajaran di SMK itu bervariasi ya, tidak hanya di dalam kelas ya, tidak hanya di luar kelas, tapi kita diajak ke dunia industri ya. Selain itu kita diajak untuk kunjungan industri, selain itu kita juga diajak untuk praktek kerja lapangan. Kita lanjutkan next. Nah, inilah yang penting, kriteria kenaikan kelas. Baik, berikutnya saya jelaskan tentang kriteria kenaikan kelas ya. Tolong ini benar-benar dicatat, benar-benar disimak kriteria kenaikan kelas ini, sehingga nanti adik-adik tidak dapat mengontrol ya, oh saya banyak kasus, oh saya banyak absensi, sehingga saya harus melihat sejauh mana peluang saya untuk naik kelas. Jadi bisa dijadikan acuan. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi mengikuti semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama 2 semester ya. Yang kedua ya, jadi memiliki sikap baik ya. Jadi misal sikap baik itu berkata sopan ya, jujur dan lain sebagainya ya. Jadi tidak melawan guru itu sudah sikap baik. Tapi kalau guru dilawan atau guru dikata-katain yang tidak baik, maka kemungkinan itu akan menjadi penilaian sikap yang kurang baik, sehingga nanti akan menjadi permasalahan di kenaikan kelas karena sikap yang kurang baik ya. Misal melawan guru tadi ya. Nah, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Kelas 10 ya, kelas 10 adalah nilai ekstrakurikuler pramuka itu wajib ya, dan minimal nilainya baik. Kalau cukup maka bisa dikatakan menjadi penghalang naik kelas ya. Jadi masuk di kriteria ini ya. Ini jadi yang penting juga, tidak memiliki lebih atau 2 mata pelajaran wajib A, B, dan C1. Jadi jika nilai kalian itu ada 2 mata pelajaran di kelompok A, B, dan C1,
maka itu bisa menjadi permasalahan di kriteria kenaikan kelas, bisa jadi nggak naik. Saya kasih contoh misalnya begini. Nah, ini contohnya ya. Nilai matematika itu SKM-nya adalah 60. Ya. Pada semester 1 nilai keterampilannya adalah 65. Nilai pengetahuannya adalah 45. Seperti ini, maka dia dinyatakan tidak tuntas pada semester 1 nilai pengetahuan 45. Maka ini wajib dituntaskan ya, supaya tidak menghambat kenaikan di semester 2. Jadi ini harus dituntaskan ya, bisa remedi atau remedi, salah satunya harus remedi ya, seperti ini. Pada semester 2 sama, misalnya seperti ini. Nah, jika ini tidak dituntaskan ya, jika ternyata ini tidak dituntaskan, maka ini kalau kita rata-rata adalah berapa ini? Oke, dari sini kita tarik. Oke. Nah, 55 itu di bawah SKM, jadi dia tidak tuntas. Maka di sini satu mapel tidak tuntas. Ya, ini tidak tuntas, saya merah. Oke, tidak tuntas. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia. Contoh seperti ini, bahasa Indonesia adalah 20 pada nilai keterampilan, 50 pada nilai pengetahuan. Nah, ini ternyata dituntaskan oleh si Danu ya. Ini menjadi 70 dan ini menjadi kalau remedi tetap ya, ini 60, ini 60. Oke. Nah, ternyata pada semester 2 dia dapat 20, dia dapat 60. Maka seperti ini, kalau kita rata-rata adalah berapa nilainya? Average di sini saya rata-rata 47. Maka ini juga tidak tuntas. Oke. Nah, seperti ini, maka ada dua mapel kalau masuk dalam kriteria ini. Oke, ya. Masuk pada kriteria dua mata pelajaran wajib A, B, dan C1. Ya. Kelompok A, B, dan C1 itu dua mapel maksimal. Jadi nggak boleh ya, saya ulangi. Jadi mata pelajaran wajib A, B, dan C itu jika ada dua mapel maka bisa dikatakan bermasalah dan bisa menjadi tidak naik. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini ada lagi ya, ada lagi seperti ini. Nah, beda tambahan lagi. Nah, tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3. Ini kelompok produktif. Ya, saya kasih contoh seperti ini. Kalau kelompok produktif satu aja ya, satu ada itu tidak tuntas atau di bawah SKM, maka dia dapat bermasalah di kriteria kenaikan kelas. Ini saya kasih contoh gambarannya seperti ini. Oke, di sini ternyata 60. Oke, ini 90. Ini 80, 50. Oke. Seperti ini masih naik ya, rata-ratanya ya, dia di atas. Oke. Ini kan kelompok wajib kewilayahan ya, nasional juga. Ternyata di sini ada C2 atau C3. Nah, C2 atau C3. Di sini saya kasih contoh tadi gambar teknik. Ya, gambar teknik. Di sini SKM-nya kalau produktif 65 ya. Ya. Pada semester 1 dia dapat 60. Pada semester 2 dia dapat 45. Pada semester 3 dia dapat 60. Pada semester ini saya
loloskan aja ya, 65. Ini dapat 65. Seharusnya ini ya, saat kalian memperoleh nilai ini pada semester 1, maka harusnya diremedi sehingga ini menjadi 65. Nah, sehingga tidak seperti ini. Kalau seperti ini, di semester 2 kalian tuntas tapi dengan nilai pas-pasan. Di semester 2 untuk pengetahuan tuntas juga tapi tetap dengan nilai pas-pasan, dan kalian lupa tidak meremedi ya nilai pengetahuan di semester 1, maka rata-ratanya kan kurang. Ini saya copy aja. Oke. Dia masih rata-ratanya 50. Saya geser 58 ya. Maka seperti ini, karena dia masuk kelompok C2 dan C3, maka ini satu mapel, maka dinyatakan bisa tidak naik kelas. Maka hati-hati pada kelompok mata pelajaran C2 dan C3. Oke. Oke, di sini ya. Tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3 kelompok produktif. Masing-masing nilai kompetensi keterampilannya di bawah skor minimal atau di bawah SKM. Tadi sudah saya berikan contohnya ya. Yang terakhir ini ya. Oke, absensi tidak lebih dari 10% dalam 1 tahun. Jadi kalau kita hitung dalam 1 tahun itu 10% kurang lebih 18. Jadi gini, kalau kalian alfa itu kurang lebih 18 atau katakanlah 20 lah ya. Ternyata alfa kalian itu 20, maka sudah dipastikan kalian akan terjerat di kriteria kenaikan kelas ini dan menyebabkan bisa tidak naik kelas ya. Jadi tolong dihitung ya. Misalnya kalian di semester 1 alfanya sudah 15, maka benar serius tidak usah ditambahi di semester 2 ya, sudah stop ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian tambah ternyata di semester 2 tak tambahilah, coba 3 kali alfa silakan, tapi itu bisa menyebabkan tidak naik kelas karena bermasalah di kriteria kenaikan kelas gitu ya. Ini adalah kriteria naik kelas di kelas 11 ya. Jadi dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, selanjutnya ke kelas 12. Oke. Ke kelas 12 itu ada sebenarnya sama ya. Cuma ada sedikit tambahan di sini ya. Sama ya. Jadi pramukanya tidak ada karena kelas 12 sudah tidak diwajibkan mengikuti ekstra, apalagi ekstra macam-macam karena kita fokus di ujian akhir ya. Absensi sama ya. Nah ini lulus prakerin atau PKL. Jadi nanti jika kalian ternyata dalam prakerin itu bermasalah, misal bermasalah itu banyak sekali permasalahan-permasalahan di prakerin itu. Contohnya sering terlalu bolos sehingga pihak dunia industri itu mengembalikan atau menelpon sekolah untuk diambil. Jadi kalian dikembalikan ke sekolah, itu bahasa kasarnya seperti itu. Maka seperti itu dinyatakan bahwa prakerin kalian gagal ya, gitu. Atau di tempat prakerin itu bermasalah, misal berkelahi atau mengambil barang yang bukan miliknya ya, katakanlah mencuri, sehingga kalian dilaporkan atau dikembalikan ke sekolah. Maka seperti itu, maka kalian dinyatakan tidak lulus prakerin gitu ya. Jadi itulah kriteria kenaikan kelas. Jadi naik ke kelas 11 itu bagaimana, naik ke kelas 12 itu bagaimana ya. Tolong ini diingat-ingat ya, diingat-ingat, jangan sampai kalian nanti dalam sekolah itu tidak berpedoman pada ini, sehingga apa ya istilahnya, sehingga kalian nanti
dalam absensi misalnya sudah 20 masih terus dilanjutkan, atau mungkin pada nilai semester gasal tidak tuntas tetapi kalian tidak segera memperbaiki atau tidak segera meremedi, maka itu juga akan merugikan kalian sendiri. Sebenarnya ini adalah sebuah peringatan-peringatan dini ya. Jadi oh ya, ternyata saya ada tidak tuntas nilainya, maka segera untuk perbaiki. Oh ya, absen saya sudah 10, maka segera berhenti ya. Oh ya, ternyata di prakrin saya banyak teguran-teguran dari pimpinan perusahaan, segera hentikan, sehingga hal itu tidak menjadi permasalahan kelak di kenaikan kelas. Saya rasa itu ya. Jadi beberapa materi kurikulum yang sudah saya sampaikan, harapan saya silakan disimak lagi videonya atau perlu dicatat, terutama di beberapa poin tentang kriteria kenaikan kelas. Oke, terima kasih. Baik, itulah tadi materi pengenalan kurikulum, materi pengenalan jurusan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya berharap kalian tetap giat meskipun dalam kondisi seperti ini, tetap giat dalam mengikuti MPLS. Karena apa? Di MPLS ini kalian akan mengenal jurusan kalian, akan mengenal bapak ibu guru kalian, akan mengenal teman-teman kalian, dan akan mengenal sekolah kalian yang tercinta. Akhirnya saya berharap ikuti MPLS ini dengan penuh semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Saya berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga semangat kalian, jangan sampai tidak mengikuti salah satu kegiatan apapun. Dan kami informasikan pembelajaran tetap dilaksanakan secara online sampai menunggu keputusan dari pemerintah. Jadi setelah MPLS ini berakhir, Senin depan kalian akan tetap menerima materi secara online sampai menunggu informasi resmi dari pemerintah. Yang terakhir, pesan saya bahwa kondisi bangsa ini dalam keadaan seperti ini, maka tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, sering cuci tangan, dan selalu berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK Nega luar biasa.